Terima kasih Bu-Ibu. Setiap kali ketemu nih kita sekarang sudah mulai landai COVID-nya, jadi sudah mulai ada pertemuan. Terus saya juga terima share dari Mbak Ning tuh udah banyak yang onsite ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita lagi ngobrol di tengah-tengah situasi sekarang sudah mulai boleh ketemu-ketemu sedikit gitu ya. Salah satu bahan obrolan kita tuh gini, nggak nyangka dalam 2 tahun ini tuh kita kehilangan beberapa teman kita, ya, teman sepelayanan, mungkin ada yang keluarga, ada yang teman, ada yang kita kenal, itu seperti mimpi. Jadi 2 tahun COVID ini cukup banyak korban, dan di antara korban itu juga ada beberapa teman, sahabat, mungkin ada beberapa keluarga. Jadi kalau saya melihat wajah ibu-ibu hari ini, dalam hati saya Tuhan bersyukur sekali kita bisa berada saat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, ya. Bukan berarti terus yang dipanggil Tuhan itu sial, enggak. Tetapi kita percaya kalau kita masih diberi kesempatan hidup, berarti Tuhan masih beri kesempatan kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Caranya banyak cara. Jadi betul seperti apa yang Mbak Ning singgung tadi, bahwa kita ini bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita selamat. Seperti lagu tadi, kalau bukan Tuhan menyerahkan, memberikan nyawanya, kita ini hidup sia-sia. Nah sekarang ini sudah masuk tahun 2022 ya. Sudah masuk tahun 2022, itu cepat sekali ya, sudah bulan Juni. Aduh, waktu itu cepat, terasa kayaknya lebih cepat dari waktu sebelumnya. Ini karena perasaan saya doang atau gimana, saya nggak paham. Tapi cepat sekali, kayaknya baru mulai masuk 2022, baru mulai bikin, mematangkan kembali planning-planning, sudah semester, masuk semester 2. Cepat sekali gitu rasanya. Nah, yang saya bersyukur juga, ibu-ibu, kalau ada berapa nih? Ada 52 ibu-ibu yang bisa hadir di Zoom ini luar biasa loh. Ya, Mbak Ning, puji Tuhan. Karena apa? Untuk bisa hadir di Zoom ini melibatkan banyak hal. Satu, ibu-ibu tuh nggak gaptek, gitu ya. Karena bisa buka Zoom, bisa join di Zoom. Kemudian yang kedua, ibu-ibu tuh sehat. Makanya bisa hadir di depan Zoom walaupun nggak semuanya buka video ya, kameranya pada off cam. Tapi saya percaya ibu-ibu bisa mendengar dengan baik. 25 Maret yang lalu, selama 1 bulan itu saya kena yang namanya infeksi saluran pencernaan. Itu betul-betul soro kata orang Jawa. Makan juga nggak ada yang enak, mau dikasih cunyuk juga nggak enak, babi hong yang nggak enak, bakmi yang saya suka nggak enak, nggak ada makanan yang enak. Jadi yang enak tuh paling tiduran, ya, lalu minum obat, setelah minum obat seger, nanti beberapa jam kemudian sakit lagi. Itu selama 1 bulan baru pulih total. Jadi ketika saya sakit, saya bilang, Tuhan, seringkali kalau kita sehat nih kita nggak menghargai apa artinya sehat. Seringkali kalau kita makan enak, walaupun lauknya cuma sambal sama tempe, kita tuh rasanya nggak bersyukur. Padahal tuh enak banget. Yang penting tuh kalau sehat, lambung pencernaan kita baik, makanan apapun enak. Jadi saya tuh belajar banyak hal ketika kita melakukan atau mengalami hal-hal yang tidak biasa, kita jadi bersyukur. Yang kedua tuh saya nggak bisa buang air selama 10 hari. Itu betul-betul dokter sudah bantu obat. Jadi saya pikir lagi, saya merenung lagi, aduh Tuhan, Engkau itu luar biasa. Ya, apa nih namanya, peralatan di dalam tubuh kita tuh complicated, sempurna, hebat. Kalau kita sampai buang air di belakang aja, kita tuh rasanya biasa aja. Ya, mau pup 2 kali biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi kalau kita lagi sakit, nggak bisa buang air 7 hari, 10 hari, perut kita besar, itu begah, nggak enak. Sekali lagi kita berkata, betul,
Tuhan itu ajaib dan Dia baik. Ya, kayaknya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri kebaikan Tuhan. Ayo cari cara untuk bersyukur. Saya nggak tahu bagaimana keadaan ibu-ibu hari ini. Mungkin ada yang under pressure, ada yang dalam tekanan, ada yang dalam peperangan dalam keluarga ya. Bukan peperangan dalam arti pakai senjata, tapi mungkin suami istri, ada problem dengan anak, ada masalah dalam pekerjaan, dalam ekonomi, kesehatan, itu kita semua berperang tiap hari. Tapi bagaimana kita meresponinya? Itu yang penting. Ya, tapi dari beberapa pengalaman kita masing-masing, kalau dikasih kesempatan 54 ibu-ibu ini bersaksi, kita pasti mengalami banyak hal, di mana kita tidak pernah kehabisan akal dan kehabisan cara untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Di tempat ini, di tempat saya bicara, di depan ibu-ibu, di depan saya ini ada jendela. Ya, jendelanya itu kebetulan ada taman dalam, terus saya bisa memandang langsung ke langit. Setiap jam 5:50 saya sudah ada di depan laptop karena mau masuk doa pagi. Ya, kemudian saya bisa melihat langit dari jendela ini. Lalu saya bilang begini, Tuhan, kalau saya mau ke Semarang aja, saya tuh repot banget naik pesawat, mesti ke bandara 2 jam, ya terus belum lagi ngantri pesawat, apalagi sekarang lagi COVID, pasti banyak pemeriksaan ya, kemudian baru sampai. Itu cuma batasnya ketinggiannya pesawat gitu loh. Tapi sekarang saya datang kepada Tuhan Allah yang maha dahsyat itu hanya dengan hati yang terbuka, sungguh-sungguh rasakan hadirat Tuhan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nggak perlu saya ke bandara, jadi duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah keseharian kita ibu-ibu. Saya dulu nggak terbiasa juga doa jam 5 pagi. Jadi cuma sekali-sekali saja. Tapi sejak 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, itu sudah pasti 5 kurang 20, kurang seperempat itu sudah bangun. Dan doa. Ada kalanya, ada yang counseling sampai jam 1 pagi. Mau diputus, kasihan karena lagi dalam keadaan betul-betul butuh. Jadi saya tetap berbicara lewat telepon, sampai setengah 2, jam 5 kurang 10 bangun tuh rasanya ngantuk sekali. Rasanya kepengen tawar-tawaran sama Tuhan. Gini, Tuhan hari ini nggak usah ya. Ngantuk Tuhan kan ngerti. Kemarin tuh saya sampai jam 2, setengah 2 pagi, jam 1. Jadi hari ini free dulu off. Tapi hati kita bilang enggak, kamu harus bangun berdoa. Nah, itu adalah tantangan. Artinya, kita berani bayar harga nggak untuk hal-hal seperti itu? Ya, bangun pagi, kemudian di tengah-tengah ngantuk kita berdoa, tapi syukurnya waktu kita mulai berdoa, itu ngantuknya hilang loh. Hati kita penuh sukacita, karena kita merasakan hadirat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini tema kita adalah who pay the price? Siapa yang bayar harga? Siapa yang bayar harga? Kalau kita ingat nih 2 tahun ya, 2020 Maret itu mulai ada COVID di sekitar tanggal 5 gitu, sudah mulai merebak gitu ya. Terus kemudian ibu-ibu yang tadinya rada-rada gaptek itu sekarang canggih banget ya, online shopping gitu ya. Wah, pokoknya pinter cari-cari harga, kapan dapat gratis ongkir, kapan lagi sale. Pokoknya jago, ahli memainkan handphone, ya terutama untuk online shoppingnya. Ya ada gunanya juga sih ya. Di tengah-tengah COVID ini kita belajar 2 hal. Mungkin buat para wanita, ya. Pertama, kita jadi ahli juga nih tentang Zoom, ya. Jadi mau belajar. Yang kedua, kita juga jadi ahli buka-buka online shopping. Dan kita jadi terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya media sosial. Jadi ada 2 keuntungan. Nah, kalau kita belanja shopping, kita shopping lewat online, itu kan nggak ada tuh yang namanya kita makan dulu baru bayar. Kecuali di restoran ya, karena kita ada di situ. Tapi kalau kita belanja Gojek lewat online, itu kita pasti bayar dulu. Baru diproses. Kalaupun nggak bayar dulu ya
COD, cash on delivery, baru kita bisa nikmati. Jadi bayar dulu, baru nikmati. Nah, itu yang terjadi di dalam hidup keseharian kita yang nggak asing. Sehingga nggak ada yang dikatakan bahwa, oh bisa kok kita makan dulu baru bayar online shopping. Belum ada sampai hari ini. Setahu saya belum ada. Nanti kalau ada begitu boleh diinfo-info ya. Jadi bapak-bapak sebenarnya awalnya seneng juga nih Bu. Senengnya kenapa? Ya ibu-ibu di rumah, jadi nggak ke mall, nggak shopping, ya nggak ngelihat tas-tas baru, kalau ada baju baru nggak ngelihat. Terus pesta, kalau ada pesta undangan juga nggak sibuk. Biasanya ibu-ibu tuh sibuk cari sepatu, bajunya mesti baru, salon mesti dipersiapkan. Tapi sekarang pesta lewat Zoom, ya, yang diundang hanya orang-orang terdekat dari sibling atau keluarga terdekat. Ya, bapak-bapak lumayan lah, bilang bisa irit katanya. Ibu-ibunya nggak shopping gitu ya. Tapi ternyata dugaan bapak-bapak salah, ya. Setiap 10 menit ting tong paket datang gitu ya. Setiap 5 menit lagi ting tong paket datang. Ternyata itu setiap hari ting tongnya berapa kali. Jadi walaupun nggak ke mall, ternyata paketnya datangnya sering banget gitu ya. Jadi ibu-ibu ini memang luar biasa gitu. Luar biasa gairahnya belanja gitu ya. Sampai bungkusan yang satu belum dibuka, ada 5 bungkusan paket yang belum dibuka, udah datang lagi ke 6. Waduh, pokoknya canggih deh ya. Nggak sempet-sempet buka gitu. Nah, sekarang kalau hal seperti itu terjadi, kita sekarang sudah mulai mampu, skillful ya, untuk bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya belanja online, dan kita tahu itu semua kita bayar dulu, baru kita bisa gunakan dan manfaatkan. Jadi kalau bilang tentang membayar harga, ya bayar dulu. Paling enak memang kalau dikirim sih, nggak berasa bayar tinggal makan. Tapi rata-rata kita bayar dulu, kita beli gitu ya. Nah, ketika kita mengatakan who pay the price, maka sebenarnya sesuatu yang sederhana dan simpel ya Bu. Hidup ini nggak gratis. Nggak ada sesuatu yang gratis. Orang kalau ke toilet aja bayar, apa sih yang gratis? Kalau gratis pasti ada maunya. Kalau di WA ada tawaran gratis ini gratis itu, jangan percaya. Pasti itu tipuan. Jadi segala sesuatu di dunia ini, hidup ini tuh adalah sesuatu yang tidak gratis. Pay the price. Kita bayar harga untuk itu. Ada seorang anak muda, ya usianya mirip-mirip dengan saya, itu dia sejak pemuda itu sudah merokok. Sampai dia bekerja, dia merokok. Nggak berhenti. Terus berasap kayak kereta api. Punya anak, 1, 2, 3 merokok. Sampai anaknya dewasa, tetap merokok. Di usia nggak sampai 60 tahun dia sakit. Dan dokter mengatakan sakitnya itu karena rokok. Terlalu kuat. Gitu ya. Nah, berarti dia nggak bisa menyaksikan cucunya lahir. Karena dia harus bayar harga mahal untuk kesehatannya. Akibat apa yang dia lakukan pada masa lalunya. Jadi bicara tentang pay the price, itu tidak ada sesuatu yang kita bebas hidup sebebas-bebasnya semau maunya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah sebab akibat. Apa yang kita alami hari ini, ya, apa yang kita alami hari ini kemungkinan besar adalah apa yang kita lakukan pada masa lalu, walaupun tidak 100% seperti itu. Tetapi rata-rata itu efek dan akibatnya. Kalau ada seorang mahasiswa, dia nggak lulus, karena 5 mata kuliah dalam 1 semester tuh nggak lulus semua. Ya, kalau di kampus saya, kalau kita dapat B minus tuh nggak lulus. Jadi harus B plus atau A minus atau A. Nah, 5-5-nya nggak lulus, akhirnya kuliahnya yang bisa 4 tahun, jadi berkembang, dia betah di kampus, jadi 6 tahun. Enggak sih, nggak betah di kampus, karena memang dia tidak bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Akhirnya 6 tahun baru selesai. Masuk tahun ke-7 baru mau selesai. Waktunya terbuang,
uangnya terbuang, kalau memang masih ada rasa malu, mestinya malu. Karena sudah umur. Ya, orang-orang atau teman-teman yang seumur dia sudah bekerja, sudah meniti karir 2-3 tahun, tetapi dia masih di kampus. Orang bilang istilahnya mahasiswa abadi. Apa yang dia alami, yaitu tidak lulus tadi, itu adalah efek dari dia nggak mau bayar harga waktu dia muda. Sekarang dia bayar harga ketika dia sudah 6 tahun di kampus, masuk tahun ke-7, nggak lulus, tua lulusnya, telat. Itu bicara tentang mahasiswa. Kita juga dengar tentang supir yang menyetir di jalan tol, lalu dia mengupdate status. Hebat nggak tuh? Sambil nyupir, sambil mengupdate status ya. Kita baca WA aja nggak bisa. Ini mengupdate status ya. Lalu terjadi kecelakaan, penumpangnya tewas, tapi ada yang selamat. Itu adalah contoh-contoh bagaimana sebuah proses kausalitas. Apa yang kita lakukan yang lalu, itu berefek sekarang. Kalau sekarang belum berefek, belum ada akibatnya, tunggu aja. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, tunggu aja. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, ada tanggung jawab, ada harga yang mesti kita bayar. Nah, kalau mahasiswa tadi nggak lulus, dia masih bisa lulus, Bu. Walaupun telat. Ya. Kalau ada supir yang ngebut, belum tentu penumpangnya kecelakaan dan tewas. Ada yang selamat. Kalau ada perokok, belum tentu dia meninggalnya karena rokok. Mungkin penyakit lain. Dia bisa selamat. Jadi ada kemungkinan bisa selamat. Ada kesempatan untuk selamat. Tetapi bagaimana dengan hidup kita, Ibu, yang cuma 1 kali? Kita hidup ini cuma 1 kali, Bu. Mau kita usianya 50 saat ini, atau 20, 30, atau 60, tapi kita hidup itu cuma 1 kali. Kalau kita hidup 1 kali, kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk bayar harga dengan hidup ini. Karena kalau kita terlalu santai bermain-main dan berkata, itu nantilah, masih lama, nggak usah bicara-bicara surga dulu. Surga masih lama. Siapa yang berani ngomong gitu? Bahkan 5 menit ke depan pun, saya katakan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Ya, misteri. Jadi apakah dalam hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini, kita sudah pay the price, bayar harga, hidup yang bertanggung jawab, dan tidak main-main dengan hidup ini. Karena hidup cuma 1 kali. Seperti yang saya katakan, kalau nggak lulus, punya kesempatan untuk bisa lulus. Walaupun mungkin telat. Ya, tapi kalau hidup, tiba-tiba di ujung hidup kita, ini, kita tidak pernah membayar harga dengan hidup ini, maka kita terlalu spekulasi, terlalu bodoh, dan terlalu nekat. Nah, hari ini kita bersyukur, saya bersyukur, ya, setiap hari kita bisa berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Itu penting sekali untuk anak-anak Tuhan. Supaya kita boleh hidup, mengerti bagaimana saya harus bayar harga. Di depan saya ada image yang udah mungkin ya, nggak asing ya. Ibu boleh buka mic? Kalau Ibu melihat gambar ini, apa yang terpintas pertama kali dalam pikiran Ibu? Boleh ada satu Ibu yang buka mic lalu berpendapat? Saya tunggu, silahkan. Mungkin ada Ibu Dewi, Ibu Dian. Apa yang timbul, terpintas pertama kali ketika melihat image atau gambar ini? Silakan Ibu, silakan. Darah Yesus menebus saya. Darah Tuhan Yesus menebus dosa saya. Ada lagi? Bagus. Dia membayar mahal dengan darahnya atas dosa Dia saya. membayar mahal dengan darahnya. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Satu Ibu lagi boleh?
Pengorbanan Yesus sungguh mahal Sungguh harganya. mahal harganya. Lewat salib Amin. Kristus kita diselamatkan. Dengan salib Yang Kristus kosong. kita diselamatkan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu untuk pendapatnya yang luar biasa, komentar yang luar biasa. Coba ya, sekarang kita mengoreksi diri kita. Ini satu recognizing, mengenal diri kita, pengenalan diri. Kalau saya salah, dikoreksi. Pada saat kita melihat gambar ini, Bu, seringkali kita kehilangan greget. Ya, karena gambar ini tuh sudah banyak sering tampil di poster, di postcard, di gambar-gambar rohani, bahkan di pajangan, ya, mungkin juga di visual-visual yang kita lihat. Gambar ini tuh terlalu banyak kita lihat. Sehingga pada saat melihat gambar ini, kita tuh maknanya jadi kurang greget. Udah seperti biasa aja gitu. Padahal makna yang ada di dalam gambar ini yaitu salib, itulah yang menjadi dasar kita ketemu pada sore hari ini. Itulah yang menjadi dasar kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Hubungan Allah, hubungan manusia dan Allah itu terputus karena dosa kita. Tetapi karena darah Yesus, karena salib, maka hubungan itu tersambung kembali. Dan kita bisa memanggil dia Bapa. Ya, kita lepas dari kutuk maut, kita lepas dari kutuk dosa. Ya, sehingga kita katakan, Tuhan, saya nggak mau kehilangan greget dengan makna yang terkandung di dalam salib ini. Ini jadi berita utama ketika kita memberitakan kabar baik. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagimu, bagiku. Dan engkau punya pengharapan, pengharapan itu tidak sia-sia. Yaitu tinggal di dalam kekekalan, dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kayaknya kalau hari-hari gini nih ngomong surga, itu kok kayak gimana gitu ya, kayak kuno gitu, kayak nggak apa ya, nggak in gitu loh. Kok hari-hari gini ngomong surga? Karena apa? Kalau kita lihat di medsos itu kan jarang sekali kita inget-inget tentang surga, karena semua tontonan medsos itu kemewahan. Tontonan medsos itu Paris, tas model baru, Hermes, terus dandanan yang cantik. Pokoknya medsos itu dipenuhi oleh hal-hal yang betul-betul tidak membuat kita mengingat bahwa umur kita itu misteri yang kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Hari ini kita bersyukur loh Bu, ada 69 ibu-ibu yang betul-betul hadir di dalam Zoom ini. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk memberi makanan rohani bagi kita dan belajar tentang membayar harga. Kalau kita bicara tentang bayar harga, ini ada ayat di dalam 2 Timotius pasal 2, ayat 5-6. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Terus katanya seorang petani yang bekerja keras itu harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada contoh di dalam 2 Timotius tentang olahragawan. Jadi seorang olahragawan ketika dia mau bertanding nggak mungkin dia nggak ada persiapan. Nggak mungkin. Pasti nggak akan dikirim oleh coachnya untuk bertanding. Dia persiapannya baik, rutin, disiplin, betul-betul semangat, passion, dia mesti jaga kesehatan, dia mesti jaga balance-nya. Teman-teman seusianya mungkin lagi hangout, lagi gaul kemana, lagi kulineran, tetapi dia fokus untuk sebuah skillful persiapan menghadapi pertandingan. Saya pernah dengar ada interview dari atlet renang, kalau saya nggak salah tuh Elvira Nasution, ya. Tapi memang sudah pensiun sebagai atlet. Jadi diwawancara oleh TV, kalau nggak salah TV apa gitu saya lupa, ditanya waktu jadi juara tuh apa yang dia lakukan? Waktu dia betul-betul dapat medali berturut-turut mempertahankan juaranya. Kalau saya nggak salah ya Elvira, atlet renang. Lalu dia bilang dia bangun pagi. Ketika orang-orang masih tidur dia bangun. Dia sudah bangun maksudnya. Lalu dia mulai berlatih berenang selama 2-3 jam, bahkan bisa 4 jam. Dia sekolah, pulang sekolah berlatih lagi 4 jam, dan dia makan nggak boleh sembarangan. Nggak bisa tuh, aduh saya kepengen pete jengkol nih, aduh besoknya saya kepengen gudeg soto, nggak. Semua diatur gizinya.
nggak bisa sembarangan yang enak di mulut, ya. Walaupun nggak enak dia harus telan, tapi dia lakukan itu dengan tekun dan kita tahu prestasinya sangat luar biasa. Lalu ketika dia sudah berlatih, dia sudah disiplin, dia ikutin coachnya apa yang harus dia lakukan, dan dia juga harus bersekolah, menuntut ilmu. Jadi dia betul-betul padat sekali. Saya membayangkan luar biasa. Jadi kalau saya nonton atlet bulu tangkis, misalnya siapa Kevin Sanjaya gitu ya, wah kayaknya enak mainnya, tapi di tengah-tengah enaknya kita nonton, itu ada kerja keras di belakangnya. Itu ada satu passion, ada satu kedisiplinan yang nggak bisa ditawar dari seorang atlet. Ketika dia sudah berlatih baik, itu belum apa-apa, karena dia harus bertanding. Ketika dia bertanding, lalu dia menang, itu pun belum tentu dapat mahkota. Karena apa? Pertandingan itu mesti ikut aturan. Ya, kalau aturan di bulu tangkis seperti apa, aturan di renang seperti apa, semua punya aturan. Jadi perjalanannya itu, step-stepnya itu tuh begitu cukup berat, ya, yang harus dilakoni, dijalani dengan penuh semangat dan disiplin. Kalau nggak mungkin kita punya atlet-atlet ternama yang bisa juara dan mempertahankan juaranya. Mereka adalah orang-orang yang hebat dari sisi disiplin. Petani juga begitu, ketika memutuskan diri jadi petani, Bu, dia nggak mungkin nggak tahu apa-apa. Dia pasti pelajari semua, musim tanam, musim panen, jenis pupuk yang dipakai, kadar pupuknya kayak apa. Semua itu dipikirkan dan nggak berhenti sampai di pikiran, tapi dieksekusi, dilakukan. Nah, ini bicara tentang atlet, Bu. Atlet itu kan hadiahnya mahkota itu sifatnya material yang tidak kekal. Ya kan? Mungkin uang, piala, nama baik, kehormatan, dan sebagainya. Ini bicara petani yang hasilnya setiap hari ada di meja makan kita. Baik itu beras, buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Itu bicara sesuatu yang sifatnya jasmani. Ini aja mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kerja keras, disiplin, semangat yang tinggi. Pertanyaannya adalah, kok bisa kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, hidup yang Tuhan berikan, kita nggak mau bayar harga. Kalau para atlet ini bayar harga, bangun pagi, orang seneng-seneng kulineran kemana-mana, dia disiplin, dia fokus, dia bayar harga. Petani, orang belum bangun, dia sudah pergi ke sawah, dia bajak sawahnya, tuh melelahkan, kena panas, kena hujan, ya, lalu dia mesti usir segala macam penyerang-penyerang atau hama-hama. Bayar harga. Olahragawan berani bayar harga. Petani bayar harga. Pertanyaannya adalah untuk anak-anak tebusan Tuhan yang sudah dibayar tunai dengan harga mahal oleh darah Yesus. Terus kita nggak mau bayar harga, saya pikir mungkin kita tuh sangat keterlaluan. Ya, karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu nyawanya. Lalu dalam hidup ini Tuhan masih beri kesempatan pada kita untuk hidup sampai hari ini. Saya nggak tahu usia ibu berapa. Kalau saya lihat mungkin Ibu Maria di sini, ada Ibu Nanda, mungkin usianya sudah 60 tahun, ada Ibu Kumala, 60 tahun. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, Bu, itu artinya Tuhan kasih kesempatan kita untuk membayar harga. Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk mengabdi kepadanya. Sehingga di ujung hidup kita dijumpai berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah anugerah terbesar sebagai orang-orang percaya, yaitu hidup kekal di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Gak ada anugerah lain yang ditawarkan oleh siapapun seperti yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita, yaitu hidup kekal. Berarti untuk hal-hal yang seperti ini saja orang berani bayar harga, masa kita nggak berani bayar harga? Bu, nanti ketika kita selesai dalam Zoom ini, boleh juga sih ambil kertas nanti ya, ambil bolpen, lalu mulai tulis. Hal-hal apa yang kita lakukan secara rutin, lalu menyita waktu kita banyak sekali. Lalu kita bertanya, apakah hal ini
membangun iman saya. Kita boleh koreksi dan mengevaluasi diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau enggak, kita harus berani mencoret. Kalau kita buka handphone, kita buka YouTube, berapa jam kita nonton untuk hal-hal yang mungkin nggak ada hubungannya dengan perubahan dan pertumbuhan rohani kita. Itu menjadi koreksi bagi kita, supaya kita mau bayar harga. Sehingga apa yang kita dengar nih hari ini, tanggal 9 Juni 2022, itu harus dipraktekkan. Langsung dipraktekkan, coret kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang tidak membangun rohani. Terus bukan berarti kita nggak boleh santai. Sure, boleh. Karena kita semua butuh. Tapi kalau sampai itu mengikat hidup kita, sampai hal-hal lain tuh betul-betul kita lupa. Baca Alkitab nggak sempat, berdoa terburu-buru. Karena hobi kita dan kebiasaan kita yang sangat kita nikmati. Tapi kita bertanya, apakah ini menyenangkan Tuhan? Kalau ini menyenangkan Tuhan, ya Tuhan akan menolong kita lebih baik lagi. Tapi kalau ini tidak memberkati dalam pertumbuhan rohani kita, maka kita harus berani menyingkirkan. Karena apa? Saya mau bayar harga. Puji nama Tuhan. Jadi ketika kita bilang, saya mau bayar harga, kita bisa nyanyi nih, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dulu ini lagu-lagu lama ya. Waktu saya remaja ini lagu-lagu ini sangat populer. Kristus hidup dalamku. Nah, berarti lagu ini mencerminkan saya yang berubah. Apanya berubah? Hidung kita nggak berubah, kecuali kita operasi plastik. Ya, mungkin usia kita bertambah, badan kita yang tadinya langsing sekarang jadi langsung. Apalagi yang sudah menopause ya, sekarang badannya jadi gemuk, yang melebar ke kiri ke kanan. Bukan fisik yang dimaksud di sini. Perubahan di sini adalah bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita betul-betul merasakan bahwa saya bertumbuh? Ya, apakah betul-betul saya merasakan bahwa hidup saya ini totally fokusnya udah berubah? Dulu fokus saya itu duniawi. Dulu fokus saya kesenangan-kesenangan yang sifatnya daging, yang sifatnya entertaining, yang menyenangkan. Tapi ketika harus berubah, masuk kepada kehidupan yang lebih berkenan, itu rasanya nggak enak karena nggak ada unsur entertainingnya. Mungkin seperti itu. Ya, rasanya sepi gitu ya. Baca Alkitab, berdoa, lagi ngantuk-ngantuk mesti bangun dan seterusnya. Tapi hari ini saya katakan, Ibu, kita harus berani bayar harga. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau bertumbuh. Lakukan hal-hal yang baik, walaupun itu ngantuk, walaupun itu rasanya susah, kita harus berani mengubah. Kita katakan gini, itu masih lama lah Bu, udah surga-surga itu apa sih, nanti aja lah gitu ya. Ini saya lagi senang-senangnya nih, karir lagi bagus, pekerjaan lagi bagus, pokoknya lagi bagus-bagusnya lagi top deh. Tapi kan kita nggak tahu. Saya katakan kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Saya pernah naik pesawat dari, saya lupa kalau saya nggak salah dari Kanada mau ke Jakarta, terus kemudian transit di Taipei kalau saya nggak salah. Pada saat transit itu ada satu penumpang wanita 30 tahun, duduknya 3 baris di depan saya, tetapi di scroll yang berbeda, di kelompok yang berbeda seberangnya. Itu waktu kami duduk, sudah duduk sekitar 15 menit, 20 menit, itu pesawat belum naik. Tiba-tiba datang petugas-petugas yang ada di pesawat itu, dengan seragam mereka, terus kita disuruh berdiri semua. Aduh, saya pikir ada apa nih gitu ya, takut juga gitu ya. Apa ada teroris gitu. Jadi kita suruh berdiri di tempat, kemudian petugas itu langsung masuk ke setiap kursi, dia sorot, dia center di bawah-bawah kursi,
ya. Terus dia lihat tempat duduk kita satu-satu, terus sederet, itu pesawatnya besar ya, dan petugasnya memang banyak. Saya bingungnya ada apa gitu ya, karena mereka nggak memberi pengumuman apa-apa, tiba-tiba aja mereka melakukan seperti itu. Lalu ketika beberapa setengah jam sampai 40 menit, akhirnya petugasnya itu semua kumpul di depan. Nah, perempuan yang tadi diajak ngobrol oleh petugas itu ambil tasnya, ambil bagasinya, dan turun. Setelah turun, semua rapi, pesawatnya terbang, perempuan itu tidak ikut. Rupanya saya baru tahu belakangan, perempuan itu katanya paspornya hilang. Kemungkinan hilangnya katanya jatuh di dalam pesawat itu. Jadi petugas buru-buru cari, ya, sampai ketemu, tetapi setelah 40 menit nggak ketemu, akhirnya penumpang itu diturunkan. Jadi saya pikir begini ya, dia sudah bayar loh. Dia sudah bayar, dia sudah mengikuti aturan, tapi dia tidak bawa paspor. Akhirnya dia nggak bisa ikut terbang. Nah, hari ini sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? 20 tahun, dari lahir kita jadi Kristen. Lalu jangan sampai kita berpikir sekali selamat tetap selamat. Nggak ada itu. Itu adanya sekali merdeka tetap merdeka. Slogan itu nggak bisa dibawa kepada kekristenan, sekali selamat tetap selamat. Karena keselamatan itu, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita bicara keselamatan, bicara perubahan hidup, Bu, itu bicara satu tindakan yang kita lakukan daily, setiap hari. Bukan sesuatu yang mengawang, bukan sesuatu yang ada di luar akal logika kita, enggak. Tapi perubahan hidup makin berkenan, bertumbuh di dalam Tuhan, sesuatu yang real, yang kita alami setiap hari. Yang kita alami setiap hari, yang kita hadapi setiap hari. Jadi dikatakan mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Mata di sini, akses masuk itu adalah pikiran. Jadi kita mau jaga Ibu pikiran kita. Caranya bagaimana? Bukan dijaga pakai helm ya, tetapi kita jaga mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan, dengar dari YouTube, baca Alkitab, dekatkan diri kepada Tuhan lewat doa pagi, doa siang, doa malam. Bergaulah dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau ada kesempatan bersekutu seperti ini, hadirlah supaya kita boleh menambah iman kita dan kita mengerti tentang membayar harga dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang saya punya beberapa lampu yang menggantung. Ya, lalu di sini ada tulisan tanggung jawab. Orang yang berani bayar harga itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Dan orang yang punya tanggung jawab itu adalah orang yang sudah dewasa dan bisa dipercaya. Hari ini boleh dihitung sudah berapa tahun kita ikut Tuhan. Secara usia kita sudah ada di usia mungkin sudah 50 tahun ikut Tuhan. Itu udah tua berarti. Mungkin juga ada yang baru 2 tahun. Tetapi berapa lamanya itu tidak bisa dipastikan bahwa kita dewasa dan bertanggung jawab. Ya, karena saya banyak menyaksikan orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan, katanya saking dekatnya jadi hidupnya sembrono dan semaunya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang mau bayar harga itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Bu, membayar harga itu nggak cuma terjadi di gereja, Bu. Waktu kita melayani, kita pungut persembahan, kita mimpin kur, itu kita merasa bayar harga. Enggak hanya terjadi di sana. Tetapi ketika ibu-ibu ada di dapur, ibu-ibu memasak lelah, terus dengan tidak sengaja ibu-ibu buka medsos, melihat teman ibu lagi ada di Bali, sementara kita lagi bawa terasi, bau bawang merah, bau kunyit, tangan kita pada kuning, dan itu kita lakukan setiap hari. Lalu hati kita mungkin mulai dongkol. Enak ya teman saya ya, kok saya kayak gini. Tapi kita lakukan ini dengan sukacita di dapur, menyediakan makan untuk anak, untuk suami kita, dan kita lakukan dengan sukacita. Itu adalah harga yang kita bayar. Itu adalah bentuk pelayanan yang Tuhan berikan.
dan kita lakukan dengan sukacita. Ibu-ibu, ketika kita ada di dalam pelayanan, ini kita pelayanannya udah sungguh-sungguh, disiplin, baik. Terus tiba-tiba kita dengar ada orang yang memfitnah kita, ya, yang seperti menjauhi kita. Kita juga nggak paham, lalu ngomongin kita yang jelek-jelek, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa respon kita? Kita mau marah? Bisa. Kita lebih kuat dari dia. Ya, mungkin kita dalam hati gini, saya juga lebih kuat ekonominya. Pasti orang-orang bela saya. Mungkin seperti itu. Jadi kita punya kesempatan untuk balas. Punya kesempatan untuk melawan. Dari sisi usia pun kita lebih matang. Ya, kita punya strategi untuk membalas orang-orang seperti itu. Tapi kita tidak membalas. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki hal itu. Nah, melakukan hal ini nggak sulit, Bu, tapi sulit sekali. Ya, nggak sulit, tapi sulit sekali. Karena apa? Kita mesti menahan diri, menyangkal diri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan ibu-ibu nggak sendiri yang mengalami hal seperti ini. Bahwa sulit sekali menyangkal diri untuk tidak merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun Bu, kita punya kesempatan dan kekuatan untuk itu. Nah, di sini kita katakan, pribadi-pribadi seperti inilah orang-orang yang bayar harga. Berapa banyak ibu-ibu yang disakiti oleh suami? Mungkin di sini nggak ada. Tapi dalam counseling, begitu banyak wanita-wanita yang tersakiti. Karena cintanya dikhianati, ya, mengalami kekerasan di dalam keluarga, mereka hanya bisa menangis. Apakah mereka bisa kalau bercerai? Bisa. Apakah mereka punya kekuatan untuk kalau bercerai dari segi ekonomi? Ada kekuatan. Jadi sebenarnya bisa. Karena dari sisi ekonomi wanita ini juga mandiri, ya. Kemudian juga dia cerdas, dia juga orang-orang yang tidak tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Tetapi ketika diperlakukan seperti ini oleh laki-laki, oleh suami yang sudah berjanji setia, maka mereka sebenarnya punya keinginan, Bu, untuk lari. Karena punya kekuatan. Tetapi mereka percaya, mereka harus merespon dengan cara yang benar. Walaupun saya katakan ini tidak sulit, tapi sulit sekali. Sulit. Sakit hati, sedih, ada air mata di sana, ya. Ada takut, ada segala macam rasa bercampur. Dan ini nggak gampang dihadapi. Susah tidur, ya, karena merasa dikhianati, tersakiti. Tapi respon mereka adalah tetap bertahan. Tetap melayani suami. Tetap diam, tidak melawan. Nah, wanita-wanita seperti ini adalah wanita-wanita yang berani bayar harga. Pada satu titik saya percaya, pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada cara, ada waktu yang Tuhan akan berikan dan Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang mau berani bayar harga. Ada banyak hal ya, yang mungkin tadinya tuh kita emosi, gampang marah, sombong. Hidup kita ini cuma dipenuhi oleh tas model baru, kita sibuk kuliner sana sini, sono sana, ya. Tapi hal-hal yang positif yang membangun iman kita tidak tertarik. Hari ini saya katakan, yuk kita belajar. Biar Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dengan cara apa Tuhan saya bisa bayar harga. Maka Tuhan akan menolong kita betul-betul berubah dan bertumbuh. Sekali lagi berubah dan bertumbuh. Berubah artinya apa yang menjadi fokus dalam hidup kita tidak lagi sama dengan dulu. Kita fokus kepada langit baru, bumi baru. Kita fokus pada kerajaan surga. Kita fokus pada kekekalan. Kita tidak lagi tertarik kepada hal-hal gemerlapnya dunia. Tapi kita tertarik kepada Tuhan Yesus. Kepada hal-hal yang membangun iman kita. Ini ibu-ibu akan alami kalau mau. Kalau mau. Kalau kita nggak mau, pendeta pun tidak bisa merubah kita. Tuhan Yesus pun tidak bisa merubah kita kalau kita nggak mau. Tapi mau dulu. Buka hati, dan kita akan mengalami satu perjalanan yang indah. Bagaimana kita mau bayar harga, dan Tuhan menghargai apa yang kita lakukan tentang bayar harga tadi.
Memang hidup ini semua sebab pilihan, ya. Pilihan dari bangun tidur, ya. Kita sudah milih, ini mau sarapan apa nih, nasi uduk, nasi kuning, atau bihun goreng, gitu ya. Tetapi bukan sekedar makanan, bukan sekedar sarapan yang kita pilih, tapi pilihan ketika kita menghadapi tekanan. Bagaimana respon kita? Pilihan ketika ada orang yang fitnah kita. Bagaimana respon kita? Pilihan ketika ada orang yang salah berucap atau merendahkan kita. Bagaimana respon kita? Dan respon kita adalah respon yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang saya katakan tadi, nggak gampang, nggak sulit, tapi sulit sekali. Tapi Tuhan menghargai apa yang kita mau lakukan. Kita ingat ceritanya Esau. Ya, Esau itu diberi hak kesulungan. Tetapi ketika dia cium bau sop kacang merah, dia menjual hak kesulungannya. Dan dia kehilangan hak kesulungannya. Jadi pilihan yang dilakukan oleh Esau adalah pilihan yang membuat dia kehilangan hal yang sangat berharga. Hari ini, apa yang ada dalam genggaman kita? Hobi, kebiasaan, yang menyita waktu kita, yang rasanya kita nggak bisa hidup tanpa hobi dan kebiasaan itu. Tapi setelah kita pikir-pikir, ternyata hobi dan kebiasaan itu adalah sesuatu atau banyak hal yang sebenarnya tidak membangun iman kita. Tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini yuk kita ambil keputusan, Bu, untuk berani bayar harga, walaupun nggak enak. Ya. Dan itu semua perlu waktu untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah petang. Kalau kita sudah ikut Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cobalah sekali-sekali berkontemplasi, merenung. Saya itu sudah berubah belum ya? Apakah saya semakin dekat dengan Tuhan? Karakter saya semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus, kita boleh berkontemplasi. Kalau belum, ayo bayar harga. Belajar firman, berdoa, bikin relasi yang intim dengan Tuhan, bergaul dengan anak-anak Tuhan, maka kita akan diberi kesempatan, punya kesempatan untuk berubah dan bertumbuh. Ya, jadi koreksi diri kita. Ini ada lagu yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Ini kalau kita nyanyi lagu ini, kita bisa terharu sekali. Rasanya kata-katanya indah. Tetapi melakukannya tidak mudah. Cuma kita nggak ada pilihan, Bu. Kita harus bayar harga. Kalau memang kita mau menikmati anugerah kehidupan kekal yang Allah berikan untuk kita. Jadi, nggak ada kehidupan yang gratis. Hidup itu tidak gratis. Hidup itu punya tanggung jawab. Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita mau teladani Tuhan Yesus. Jadi bicara tentang bayar harga, bicara tentang berubah menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah bicara seperti makanan. Kita makan setiap hari. Ya, nggak ada yang makan 7 hari sekali, atau makannya setiap bulan genap aja. Jadi Februari, April nggak ada. Makan itu tiap hari. Jadi bicara tentang bayar harga itu setiap hari, Bu. Daily. Ya, mungkin selesai dari Zoom ini, tiba-tiba kita menghadapi sesuatu yang bikin kita kesel gitu. Nggak tahu apa mungkin. Nah, itu sebenarnya yaitu kesempatan yang Tuhan beri untuk membentuk hidup kita. Mau bayar harga nggak? Karena bicara bayar harga, saya katakan bicara yang sesuatu yang terjadi setiap hari. Sehingga kita bisa bertumbuh, berubah. Dan kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi Tuhan bilang, ayo, kalau aku sudah diutus Bapa, sekarang aku mengutus kamu. Siap diutus. Nah, kita sudah mendengar, ini saya sudah mau mengakhiri, kita sudah mengerti, mengingat, lalu kita memutuskan. Tadi saya mengajarkan beberapa hal, coba dibikin list kegiatan-kegiatan apa yang menyita waktu kita yang sebenarnya tidak membangun iman kita. Ya, tentunya yang pelayanan padat dan itu pasti bermanfaat, berdampak buat orang lain. Tetapi ada hobi,
ada kebiasaan ya, yang betul-betul kita tahu itu nggak ada manfaatnya gitu, nggak membangun iman kita. Kita harus berani singkirkan. Aduh susah Bu, ini udah terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita mau bayar harga untuk itu. Kalau itu memang yang Allah mau. Kita kerjakan dan kita tekun mengerjakannya. Siap bayar harga. Perubahan dimulai dari dalam diri kita. Sehingga kita bisa berdampak bagi jiwa-jiwa dan kita bisa merubah sekeliling kita. Ya, mari sekarang boleh buka mic-nya semua, lalu sayanya diganti dengan nama masing-masing. Sekarang gantian, saya yang tutup mic, ibu-ibu yang open mic. Boleh ditolong Mbak Ning open mic, sayanya diganti dengan nama kita masing-masing. Mari ibu-ibu kita buka ya. Kita unmute masing-masing ya, mute-nya dibuka yuk, mic-nya. Mic-nya dibuka semuanya. Nah, Ibu Juliana, ya, ayo ibu-ibu buka mic-nya. Ada 78 ibu-ibu yang kita akan mendeklarasikan. Tekad kita bersama-sama berjuang untuk bayar harga. Ya, saya akan hitung sampai 3. Sayanya diganti dengan nama masing-masing. Misalnya gini, saya kasih contoh. Yuliana dan pertobatan. Pertobatan itu adalah perubahan hidup serupa dengan Kristus dan pertumbuhan. Ya, Yuliana dan rencana Allah. Yuliana dan ya. 1, 2, 3. Mariana dan pertobatan dengan rencana Tuhan dan rencana Allah dan jiwa-jiwa. Amin. Tadi ya, ada kursor dari slide ini. Ibu-ibu lihat kalau saya pertama, ibu-ibu ganti saya yang pertama supaya bisa lebih kompak ya. 2, 3. Diana dan pertobatan, Dewi dan rencana Allah, jiwa-jiwa. Juliana dan jiwa-jiwa. Amin. Siap? Bu, kalau minggu depan nih tanggal 16 ya. Jadi saya mau tanya ke ibu-ibu, minggu lalu di Women Movement khotbahnya tentang apa? Kita belum tentu ingat loh, ya. Tapi hari ini ibu-ibu coba ambil sarinya. Tadi saya katakan bicara tentang bayar harga, coba singkirkan kegiatan-kegiatan, hobi-hobi yang begitu mengikat, ya. Lalu kebiasaan-kebiasaan yang begitu mengikat kita tulis, lalu kita harus berani berubah. Mulai selesai Zoom ini, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang terukur. Artinya yang bisa membangun iman kita. Nah, itu yang saya harapkan dari pertemuan tanggal 9 Juni ini. Ya, mungkin ibu-ibu yang lainnya lupa, tapi pokoknya praktek ini jangan lupa. Katakan Yuliana dan pertobatan, Yuliana dan rencana Allah, Yuliana dan jiwa-jiwa. Katakan ini. Ya, walaupun satu kata atau slide-slide-nya ibu-ibu lupa, it's okay lah. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi ibu-ibu ingat apa yang harus dikerjakan. Rita dan Amin. jiwa. Dan Amin. kita harus finishing well. Amin. 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 Artinya ketika kita ada di ujung jalan hidup kita, kita dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, kita dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena kita berani bayar harga dalam periode hidup kita yang entah berapa tahun. Ibu, jangan spekulasi, saya katakan. Orang nggak lulus masih punya kesempatan hair. Ya. Orang sakit masih punya kesempatan sembuh. Tapi ketika kita ada di ujung maut, hidup itu cuma satu kali. Nggak ada lagi tawar-tawaran. Ya, tawar-tawaran sama malaikat, Kat, tambahin dong usia saya 2 tahun aja. Di situ saya betul-betul mau bertobat. Nggak ada. Sampai hari ini saya belum dengar cerita itu, kecuali Henok yang diperpanjang usianya 15 tahun. Hari ini jangan spekulasi. Berani bayar harga. Kita harus berani finishing well. Coba ibu-ibu lihat tangannya ke atas. Digenggam seperti ini. Boleh videonya dibuka semua. Coba lihat. Saya mau lihat videonya kalau bisa, kalau memungkinkan dibuka semua. Oke. Saya mau lihat semua wajah-wajah ibu-ibu. Bisa saya
Dari sini kita lihat genggaman tangannya, kita angkat coba. Ya, dua-dua tangan digenggam, diangkat. Kita lihat di dalam tangan ini ada apa yang masih belum kita lepaskan. Ada kemarahan, ada emosi, ada sombong, ada sok sibuk, ada bawel, ada judes, ada jutek, ada malas, ada disiplin, ada hobi nonton film Korea tapi tidak hobi baca firman, ada malas bangun pagi untuk berdoa tapi kalau berangkat piknik, kulineran, serabi di Kerawang jam 3 pagi pun siap bangun. Ini ada di genggaman kita. Kita lepaskan itu dan kita harus ganti dengan hal-hal yang membangun iman kita. Cek apa yang ada di genggamanmu. Cek. Lepaskan, ganti dengan hal-hal yang membawa engkau pada pertobatan, kepada rencana Allah, kepada jiwa-jiwa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan ini slide terakhir saya katakan, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Nanti kita ada di ujung jalan, maut itu, kita berkata, Tuhan, it's done. Sudah selesai Tuhan. Karena saya berani bayar harga dalam hidup saya. Nggak peduli latar belakang ekonomimu kayak apa. Nggak peduli engkau punya kesempatan berbuat dosa, tetapi engkau tidak melakukannya. Karena engkau tahu, engkau harus bayar harga untuk itu. Ya. Sampai di sini share saya. Jadi, kalau minggu depan ditanya khotbahnya tentang apa, tentang bayar harga, itu mungkin bagus. Tapi yang paling penting selama seminggu ini, ibu-ibu harus melakukan sesuatu yang membuat kita ada progres di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan.